Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini rencananya aku akan menuju ke Jakarta naik bis Pandawa 87 dengan julukan PSG. Ini aku lagi perjalanan menuju ke Slogohimo. Slogohimo itu adalah satu kecamatan sebelum Purwantoro, Jawa Tengah. Perjalanan ini aku tempuh dari Solo, Jawa Tengah, yang kebetulan aku nginepnya itu di Solo. Dan perjalanan dari Solo menuju ke Slogohimo ini kurang lebih memakan waktu 2 jam perjalanan naik motor. Tapi 2 jam ini lumayan nggak berasa karena view-nya itu sepanjang jalan bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan perjalananku naik unit yang spesial ini, tonton terus video ini. Teman, sekarang kita mau lihat detail dari bis Pandawa 87 dengan julukan PSG ini. Bis ini menggunakan sasis yang sangat premium, apalagi bis ini juga bener-bener bisa dibilang pertama-tamanya ada tronton asli di Indonesia. Ini dia memakai sasis Mercedes-Benz 2542 dan ini Mercedes-Benz 2542 angkatan awal. Jadi transmisinya itu belum full matic, masih memakai transmisi Astronic. Nanti kita akan lihat detail bagaimana transmisi Astronic tersebut. Dan unit ini warnanya itu ngejreng banget ya, enak banget dilihat, kayak warna coklat-coklat gimana gitu ya kan. Dan unit ini bisa dibilang masih kinclong banget. Tapi ada satu di unit ini yang aku sayangkan. Nah, yang sangat disayangkan di sini adalah di bagian selendangnya. Ini selendangnya sudah dimodifikasi, diganti dengan selendang Jetboost 3. Wah, padahal yang dulunya tuh bagus banget selendangnya. Yang bawaan dari bodi aslinya itu Jetboost 2. Dan di bagian depan sini tentu saja single glass. Makanya teman-teman bilang PSG ini adalah singkatan dari pesona single glass. Ini bagian depannya sudah sedikit dimodif dengan tambahan winglet di sebelah sini dan penambahan beberapa lampu strobo. Nah, ini kita lihat ke bagian bagasinya. Ini walaupun Mercy 2542 angkatan awal, tapi tentu saja bagasinya ini sudah space frame atau anak-anak nyebutnya bagasi tembus. Oke, sekarang kita coba lihat bagian dalam dari Pandawa 87 PSG ini. Sebelumnya kita buka alas kaki dulu ya, karena ini baru aja dibersihkan, baru selesai dicuci bagian luar dan juga dalamnya. Ini kita bisa lihat di bagian sini dashboardnya khas Adiputro banget. Dan di sini transmisinya Mercy 2542 ini masih yang Astronic. Tuh. Astronic itu kalau di mobil itu seperti AMT-nya Wuling atau AMT-nya Suzuki. Jadi dia gimana ya penjelasannya ya? Ini matic, cuma ada tuas transmisinya. Koplingnya nggak ada, tuh. Jadi cuma ada 2 pedal gas dan juga pedal rem. Tapi dia memiliki tuas transmisi seperti ini. Jadi ini posisi netral di kanan. Kalau tengah ini drive, di kiri lagi automatic atau manual. Dan di manualinnya itu dengan cara ke atas untuk nambahin gigi dan ke bawah untuk ngurangin gigi. Jadi seperti itu. Namanya Astronic. Atau bisa dibilang juga kalau di mobil tuh Triptonic gitu. Jadi Triptonic untuk di mobil Eropa, AMT untuk di mobil Jepang dan juga mobil Cina seperti Wuling namanya AMT. Tapi lebih terkenal itu Triptonic. Di bagian sini ini ada untuk entertainment system ya. Ada radio head unit ya. Ini pakai Kenwood. Terus di atasnya ada ampli untuk ngatur-ngatur equalizernya. Dan di bawah sini ini AC. Dia AC-nya pakai Denso dan unik ya, di sini masih ada hour meternya. Tuh, seberapa lama AC ini bekerja ini tercatat di sini. Jadi masih unik banget. Kemudian ini kita duduk di tempat kemudinya. Ini setirnya masih gede banget karena ini Mercy 2542 yang ini masih CBU dari Eropa. Jadi dia khusus
bukan khusus ya, apa namanya, masih ciri khas setirnya itu masih pakai wood atau kayu gini, jadi menambah kesan elegan dan juga mewah nih. Woodnya di atas dan juga di bagian bawah ini. Kalau yang baru itu dia nggak ada woodnya, karena yang baru Mercy 2542 yang baru itu di importnya dari Brazil kalau nggak salah. Kalau teman-teman yang tahu boleh komentar di bawah. Dan kalau yang baru itu setirnya dia agak lebih kecil, nggak sebesar ini. Ini besar banget setirnya. Dan kita ke bagian depan sini, ini ada tombol-tombol untuk lampu ya. Ini perlampuan di sebelah sini. Ini lampu-lampu kabin ya untuk di interior. Nah, kalau ini untuk lampu depan, lampu senja, lampu utama, ini ngaturnya dari sebelah sini. Kemudian di sini adalah instrumen clusternya. Pada saat itu tahun 2014 ini instrumen clusternya sudah ada MID-nya. Jadi ada informasi-informasinya di sebelah sini. Dan di sini ada untuk RPM, di sini untuk kecepatannya sampai 125 km per jam ya. Sudah pakai kilometer per jam, bukan miles per hour lagi, bukan miles per jam, tapi dia sudah kilometer per jam. Di bawahnya ini ada untuk indikator solar. Dan di sebelah sini untuk apa namanya, angin. Seperti itu. Kemudian kita ke bagian kanan. Bagian kanan ini ada pengaturan-pengaturan apa namanya? Ini ada ESP, terus ini ada untuk mematikan arus listriknya nih ya. Untuk listrikan bisa di cut off dari sini. Terus ini ada rem tangannya, hand rem. Jadi kalau berhenti dikebawahin, terus kalau mau jalan ini ditarik ke atas, terus ke depan gitu. Kemudian di sini ada untuk klakson. Klaksonnya ada bisa pakai dua. Ada dua mode klaksonnya, udah bawaan dari sana. Ini hazard. Terus ini apa aku nggak tahu. Ini untuk bagian roda belakang kayaknya tuh dua begini ya. Kalau teman-teman yang tahu boleh komentar di bawah. Dan ini untuk pengaturan di MID sini. Nih, pencet-pencetannya dari sini. Dan di sini ada teloletnya. Ada telolet ya di sini. Seperti itu. Wih, enak banget sih duduk di sini. Posisinya enak dan kayak bawa sedan loh. Serius. Ini kan tinggiku 175 cm dan kayaknya mataku tuh cuma sampai sini nih. Jadi bener kayak bawa sedan asli. Enak banget. Posisi duduknya juga enak. Oke, kita ke bagian belakang atau ke tempat penumpang. Tuh, kursinya seperti ini. Enak posisi duduknya. Nah, kita ke bagian penumpang. Di bagian sini itu total bis ini bisa menampung atau mengangkut totalnya 21 penumpang. Jadi total kursi di sini ada 21 dengan konfigurasi seatnya 2 di bagian sini dan 1 di bagian sini. Yang uniknya adalah di sini bangkunya ini dia pakai cangkang kalau aku nyebutnya. Jadi di bangku ini ada covernya lagi gitu. Dan bangku ini bukan bangku sembarangan. Kenapa? Bangku ini menggunakan nih tuh elektrik. Jadi untuk recliningnya itu kita udah nggak pakai tenaga, tinggal pencet aja. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi ini untuk ke depanin, ini untuk ke belakangin. Seperti itu. Nanti kita akan coba kalau bisnya udah nyala ya. Terus di sini juga ada 2 USB slot. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget kita lowbat. Dan ini seatnya dia pakai Aldila ya. Ini pasti mahal banget. Mungkin satu bijinya ini bisa 5 jutaan nih seatnya. Luar biasa. Dan kalian harus tahu ini bis tahun 2014. Bis yang dipamerkan di Gias 2014. Jadi usianya sekarang 2022 udah 8 tahun. Dan kondisinya masih wah, jos banget kondisinya. Terus di bagian atas ini ada bagasi atau locker. Dan bagasinya ini solid banget. Kenapa aku bilang solid? Di bagian bagasinya ini ditambahin perdam. Nih. Tuh. Ditambahin perdam. Dan di bagasinya ini juga ada charger. Ya toh? Jadi lengkap banget. Nah, aku sebenarnya ada sedikit komplain di bis ini, yaitu di bagian
tempat duduk depan. Nih ya, buat kalian yang dapat tempat duduk 1C atau 1A, ya kalian harus harap-harap sabar karena kaki kalian pasti bakal mentok ini. Tuh lihat nih, kursi nomor 1C. Lihat kan kakinya tuh mentok tempat ini. Tuh. Jadi kalau kalian mau duduk depan, usahakan pilih kursi 1B. Ini 1B ini pasti bakal jadi rebutan penumpang yang pengen duduk depan. Dan aku nanti bakal duduk di kursi 1B ini. Kalau duduk di kursi 1B, sorry agak belipet. Ini kalian akan seperti ini. Tuh. Enak kan? Tapi kalau di 1A, kaki kalian bakal begini. Tuh. Ya kan? Tuh. Menyesuaikan dengan tempat ini. Maka jadinya akan seperti ini dengan tinggiku 175 cm. Tapi kalau di 1B kita bisa los. Ya toh. Jadi kalau kalian pengen duduk hot seat, kalian pasti bakal berebutan di nomor 1B ini. Dan di sini kita akan mendapatkan sebuah bantal yang ada tulisan Pandawa 87 Pariwisata. Karena bis ini memang dulunya pariwisata. Ada nomor HP-nya juga 0276 itu kota Boyolali kalau nggak salah. Dan ada selimutnya juga bertuliskan Pandawa 87 Pariwisata dengan nomor telepon yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ada satu kursi yang sangat aku rekomendasikan untuk kalian, yaitu ini. Kursi nomor 5A. Kenapa? Karena kalian lihat dong. Posisi kakinya itu wah, berasa sultan dah pokoknya. Kalau diduduk di nomor kursi 5A ini. Kita coba ya duduk di sini. Nah, tuh. Siapa yang menghalangi kaki kalian? Nggak bakal ada. Tuh. Waduh. Udah wes, ini kursi paling enak wes. Nggak ada yang bisa bantah lagi, ini kursi paling enak. Nomor 5A. Ini akan menjadi rebutan para penumpang yang pengen bener-bener menikmati bis ini di bagian kenyamanan kaki. 5A. Tapi di bagian 5A ini ada nggak enaknya juga. Kenapa? Karena di bawah 5A ini persis roda belakang. Jadi untuk lebih berasa lah ketika kena lubang atau apa. Karena kita di atas roda persis, jadi agak berasa goyangannya. Terus kita lanjut lagi ke bagian belakang. Di sini ada dispensernya. Jadi sepanjang jalan kalau kita mau ngeteh, mau ngopi, ini kita tinggal bikin aja dari sini. Terus kita tinggal seduh di dispenser ini, ya kan? Tuh ada teh disediakan nih, ada teh poci, ada kopi gajah. Oh, jadi tinggal kalian pilih aja mau ngopi apa di sini. Nih, ini gulanya nih, tuh kan. Kita lanjut lagi ke bagian sini, itu ada toilet. Toiletnya kira-kira seperti ini. Masih bagus banget kondisi toiletnya, bukan kayak bis yang udah 8 tahun. Nah kemudian di samping toilet ini kita akan disediakan ruangan untuk merokok atau smoking room. Smoking roomnya ini di sini ada 2 kursi dan coba kita duduk di sini ya. Ini tinggiku 175 cm dan kakiku masih ada sedikit ruang di sini. Jadi masih sangat oke kalau kalian pengen ngerokok. Dan di sini juga ada exhaust-nya. Iya, ini exhaust ya? Oh iya, exhaust tapi pakai cover speaker. Tapi sebenarnya ini exhaust. Jadi nggak cuma ada AC, tapi ada exhaust-nya juga. Di beberapa bis itu ada yang nggak punya exhaust. Jadi, wah itu bahaya sih. Kalau kalian merokok tapi nggak ada sirkulasi udaranya. Oke, kita tutup lagi. Dan di bagian sini ada, anak-anak nyebutnya itu kandang macan atau tempat istirahat dari kru. Coba kita ada masuk ya. Tuh. Dan ini ada hordingnya. Seperti itu. Oke, dan ini tampilan kalau dari belakang. Di beberapa kursi itu ada AVOD-nya. AVOD itu adalah audio video on demand atau entertainment system di dalam bis yang bisa kalian akses dari sini. Ini untuk ada beberapa film nanti di dalamnya dan kalian bisa dengarkan suara dengan cara mencolokkan headset kalian yang
Colokannya jack 3,5 mm. Kalian bisa colokin dan nonton film yang sudah tersimpan di dalam situ. Tapi beberapa kursi juga tidak ada AVOD-nya. Seperti ini, kursi nomor 6 nggak ada AVOD-nya, jadi kursi yang nomor 7 nggak kebagian. Dan juga kursi nomor 7 juga nggak ada AVOD-nya, jadi kursi nomor 8 juga nggak kebagian. Tuh, jadi dari nomor 6 itu nggak kebagian AVOD. Audio video on demand-nya nggak kebagian. Ini 5A, nggak ada AVOD, jadi nomor 6 aja nggak ada. Seperti itu. Jadi cuma sampai nomor sini nih, 5B, 5C, yang ada audio video on demand-nya. Gitu. Tapi menurutku ya, harga 240.000 itu masih sangat worth it. Dari Wonogiri menuju ke Tangerang, Poris ya ini bisnya. Oh ya, kalau duduk di seat nomor 2 akan seperti ini. Enak, karena di cangkangnya ini kita dikasih space untuk kaki yang sangat lega. Tuh, ya kan? Oke, mungkin sekian reviewnya. Sekarang jam 9:16. Ini kita lagi nunggu keberangkatan bis ini. Berangkatnya itu kira-kira jam 10 pagi. Start dari sini jam 10 atau setengah 11. Oke, sekarang kita tinggal tunggu keberangkatan dari bis ini. Nah, ini kita coba electric seat-nya dari bis Pandawa 87 PSG dan ternyata masih berfungsi dengan baik electric seat-nya. Wah, ini bener-bener memanjakan banget sih. Oke, sekarang jam 10:17. Akhirnya kita diberangkatkan dari tempat pencucian bis Pandawa 87 PSG di daerah Slogohimo ini menuju ke Jakarta. Yang pertama kita mau singgah itu tentu saja agen dari bis Pandawa 87 di Slogohimo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari Slogohimo menuju ke Jakarta. Makasih Pak. Ya, yuk. Oke, ini kita baru sampai di agen Pandawa 87 Slogohimo. Nih baru dikasih tiketnya. Karena aku pesennya itu WA ke Mas Katul yang tadi. Kalau mau pesen Pandawa 87 dari Wonogiri bisa WA ke sini. Dan dia tiketnya tuh seperti ini. Ini bisa kita buka seret. Kalau kita buka isinya seperti ini. Nah, ada nama, naik dari, tujuan, tanggal, harga, terus nama bisnya, jam berangkatan, dan nomor seat. Terus di sini untuk voucher makan gratisnya ada nopolnya, diisi nama bis, nomor seat, dan tanggal. Ini ada syarat dan ketentuan, dan ini ada gambar bis Pandawa, kantor dan juga pool, dan juga ini ada bacaan unique way to travel, perjalanan yang unik. Oke, kita lanjut lihat jalan lagi. Ini cara pakainya gimana Pak? Kalau Astronik begini? Tinggal di D aja udah? Iya. Matic kan? Model tampar. Model tampar. Wah, enak Mas. Udah lama nggak lihat transmisi begini. Duduk depan situ loh, situ. Woi, enak sini Pak. Tengah-tengah sini Pak. Soalnya yang lama. Iya, apa comfort shift. Jati Serono. Oke, jadi
dari Wonogiri ini cuma bener-bener aku sendirian. Tadi udah mampir 2 agen Slogohimo, itu harusnya aku naik dari situ, tapi aku naiknya dari pencucian. Agen Slogohimo itu nggak ada penumpang, agen Jatisrono nggak ada penumpang, jadi sampai saat ini baru aku sendirian dan berasa bis punya sendiri. Nah, sekarang aku mau jelasin dari fungsinya si AVOD atau audio video on demand ini. Ini ada di beberapa kursi aja ya, seperti yang tadi di awal aku bilang. Dan ini kita mau coba dari kursi 5B. Pertama-tama kita nyalakan dulu ini ya. Nih, kita pencet, dia udah nyala biru. Dan di sini langsung banyak pilihan. Ada film, musik, TV, FM radio, internet, wisata, saluran hiburan, dan permainan. Kita coba pilih film dulu. Kita tinggal pencet aja touchscreen. Nah, ini ada Chinese movie, ada kids movie, English movie, dan music video. Coba kita pilih English movie. Nah, ini keluar, ada Fast and Furious, ada Iron Man, banyak ya. Oh, ya. Tak keluarin dulu. Dia ada 6 film berarti. Ada 8 film. Tuh, di sini 6, terus kita geser 2, di sini 2. Jadi ada 8 film English movie. Ya anggaplah semuanya ada 8, berarti 8 kali 4 itu 24. Terus kita back lagi. Kita ke musik, apakah ada isinya musiknya? Musiknya ada lagu barat, lagu Korea, lagu Mandarin. Coba kita pencet lagu barat. Tuh, ada Adele, ada April, dan ini ada 13 halaman. Jadi musiknya banyak ini. Coba kita buka Christina Perri. Christina Perri lagunya cuma 1, Jar of Heart. Ya, setidaknya ini lagunya banyak ya. Terus kita back lagi, ini ada permainan. Kita buka permainan. Di sini mainannya ada apa? Ayo. Ini agak lama berpikirnya. Oh, ini ada Turbo Kids, Stupid Zombie. Apa lagi ya? Oh, banyak permainannya. Coba kita buka Angry Bird. Ayo. Ya, ini karena keluaran 2014 ya, jadi prosesornya mungkin masih agak lama berpikirnya. Oke, lama banget. Dan nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Oke. Dan ini pencet apa nih? Pencet home. Oke. Ya kita anggap aja permainannya nggak bisa ya. Tapi setidaknya film dan musik bisa. Seperti itu. Jadi sepanjang jalan setidaknya kita bisa menikmati film dan juga musik. Oke, ini kita sudah tiba di Terminal Bis Jatisrono, tapi kita lewatin karena kosong, nggak ada ngambil dari Terminal Jatisrono. Jadi kita lanjut jalan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan, kita lihat lagi jalanannya seperti apa. Oh, ini kita matiin dulu ya. Matiinnya tuh tinggal pencet yang tombol ini, tombol apa namanya, tombol power. Pencetnya lama, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita tekan sampai kuningnya full. Nah, dan dia akan mati. Birunya pun mati. Seperti itu cara menggunakan AVOD atau audio video on demand di bis Pandawa 87 PSG. Oke, kita kembali ke depan. Taruh ngepas jam. Gue kosong kabeh. Kosong ngisi Sidoarjo anu. Nah, ini yang unik dari unit ini adalah tangki bensinnya itu dia nggak di depan. Tangki bensinnya itu masih di bagian belakang sana. Tuh lihat deh.
Tangki bensinnya masih di atas roda bagian belakangnya. Kalau yang baru itu kan, kalau yang bukan generasi 2542 yang ini, dia tangki bensinnya kalau nggak salah di kanan depan atau di kiri, kanan atau kiri, tergantung pakai bodi apa ya. Kalau pakai bodi double deck kayaknya di kiri deh kalau nggak salah. Soalnya aku pernah lihat Agra itu Mercy-nya yang double deck itu 2542, dia ada di sebelah kiri. Seperti itu. Unik juga ya, tankinya masih di belakang kayak mobil. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam karena hujan gede hujannya. Strobone nglothok kabeh, dadak iso muncul ganti dan Itu apa? Ini serabi enak. Ini keripik pisang 15. Ini apa? Serabi. Serabi. Iya, mata suman Solo asli. Serabi. Iya, Oh, serabi. ini aja deh. Ini belut. Belut. Iya, Belut berapa? 20. 20. Ini 35, ini 20. Iya. Oh ya udah. Apa lagi ya? Ini aja. Nah, kacang mete ini adalah salah satu makanan khas dari Wonogiri, Wonogiri Timur ya. Dia banyak petani-petani kacang mete, dan di sepanjang jalan Wonogiri Timur ini dari Wonogiri sampai Purwantoro itu banyak jualan kacang-kacang mete seperti ini. Di toko-toko juga banyak. rasa. Wah, Haryanto. Ini ijo ekso apa tuh, Mas? Ijo ini siapa yo? 77. Parwis ya? Siapa ya? Marilis. Lewat tok. Putra Mulia masih banyak di
Oke, di Terminal Kartosuro tadi kita diberikan snack. Ini ada roti croissant, terus ada apa lagi nih ya? Kacang, terus ada lagi beng-beng. Ya, betul. Ya lumayan lah buat nganjel perut sampai ke rumah makan Raus Eco. Dan juga diberikan air mineral mereknya Cleo, ini yang 600 ml. Lumayan lah. Oke teman-teman, ternyata kalau kita naik bis Pandawa 87 PSG ini, kita mampir dulu di garasinya Pandawa 87 di Boyolali. Ini garasi untuk pariwisatanya ya, dan wow, bisnya banyak. Dan ada double decknya itu loh. Waduh, aku baru sekali lihat langsung double decknya Pandawa yang itu. Dia pakai Mercy 2542 juga, dan ciri khas garasi Boyolali ini dia bisnya warnanya biru. Karena Pandawa itu ada biru, ada hijau. Kalau hijau kalau nggak salah Karawang ya, koreksi kalau salah ya. Dan sepertinya video ini sudah terlalu panjang durasinya. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan ke Jakarta di video part kedua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai ke garasinya Pandawa 87 Boyolali. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan update dari perjalanan-perjalananku yang lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.